Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jarak pandang kapal Jukung di Sungai Musi terganggu akibat kabut asap. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir terus meluas. Api menjalar hingga menghanguskan sebuah belasan hektar perkebunan karet. Polrestabes Palembang gelar operasi Zebra Musi. Pastikan saat berkendara Anda mematuhi aturan pelengkapan keamanan dan membawa surat berkendara lengkap. Kabut asap akibat kebakaran lahan mulai mengganggu aktivitas warga di perkebunan Sungai Musi, Palembang. Jarak pandang yang terbatas membuat pelayaran kapal tradisional menunda keberangkatannya. Kabut asap pekat membuat jarak pandang di perairan Sungai Musi menjadi sangat terbatas, kurang dari 100 meter. Akibatnya aktivitas warga yang akan menggunakan jasa transportasi air pun menjadi terganggu pada Selasa pagi. Kabut ini diduga dari pembakaran lahan yang menyelimuti perairan Sungai Musi di Palembang. Tebalnya kabut asap membuat kapal tradisional Jukung yang biasa mengangkut barang menuju perairan Sungsang dan Karangagung Banyuasin terpaksa menunda keberangkatannya. Mereka lebih memilih bersandar di dermaga Tujulu sampai kondisi kabut menipis. Hal ini dikarenakan kabut asap dapat menghalangi pandangan mata dan sangat berbahaya bagi pelayaran. Diganggu, tapi oleh karena kami lah biasa, yo diguyur baik. Oh, jadi bawanya pelan-pelan gitu? Pelan-pelan, sudah tuh nurun ke arus, tahu di kami pedoman ke arus. Jadi kita nandai pakai lampu gitu, Pak? Lampu tidak tembus. Lampu juga nggak tembus? Tidak tembus. Jadi kalau lihat kapal lain di depan nggak kelihatan, Pak, gitu, Pak? Tidak, kayak jarak pandang 25 meter lah sekarang ini. Kan ini, Pak, ya? Makin kabut makin tebal, kayaknya bakar 10 meter jarak pandang gimana? Sekitar 100 meter. 100 meter, Pak? Iya. Itu jadi kita selama perjalanan ini kita nandai pakai apa, Pak? Pakai lampu-lampu lah. Itu. Iya, lampu-lampu. Ini dari mana, Pak, kapal ini, Pak? Dari Karangagung ke Palembang. Palembang. Jadi kabut ini pagi atau gimana, Pak? Biasa subuh. Kabut ini? Subuh, ya. Oh, subuh. Subuh dulu lah. Memang jarak pandangnya memang agak kabur, Pak, gitu, Pak? Nah, sekitar 100 meter. Lalu Kapal Jukung yang menjadi moda transportasi utama di Sumatera Selatan ini tidak berani berlayar pada pagi hari karena masih mengandalkan peralatan tradisional. Mereka hanya bisa berharap kabut asap dari pembakaran lahan dapat segera berakhir karena akan mengganggu roda perekonomian warga, khususnya di wilayah perairan. Berdasarkan data dari aplikasi pemantau titik kebakaran, Lapan Fire Hotspot, pada Selasa 5 September terdeteksi ada 229 titik api kebakaran lahan di Sumatera Selatan, baik lahan gambut maupun non-gambut. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Kebakaran lahan Kabupaten Ogan Ilir terus meluas. Api bahkan telah menjalar hingga menghanguskan sebuah perkebunan karet. Sementara luas lahan yang terbakar di Kabupaten Ogan Ilir telah mencapai lebih dari 265 hektar. Belasan hektar kebun karet terbakar di Desa Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pada Senin siang. Cuaca panas serta kencangnya angin membuat api tak kunjung padam. Satgas Karhutla, Kabupaten Ogan Ilir masih terus berjuang memadamkan kebakaran. Pemadaman dilakukan dengan menggunakan strategi pembasahan agar api tidak semakin meluas. Petugas khawatir kebakaran akan merambat hingga ke kawasan pemukiman. Sejauh ini, petugas terkendala akses kendaraan pemadam yang tak mampu menjangkau kebakaran karena terbatasnya sumber air. Tahu-tahu dari dalam sini, dalam GP ini kan. udah GP nih, terus menjalar ke Langsung ke Gembala ini kan, ke PT Karet ini. yang terbakar ini apa dia? Apa? Yang terbakar ini kebun kah apa? Ya kebun Gembala. Kebun karet. Iya, kebun Karet Gembala. Kalau nyok kondisi ini sudah berapa banyak lahan karet yang terbakar? Ntar habis sebelok ini. Habis terbakar kan? Iya, habis sebelok ini. Kalau personil sekitaran 12. Tapi ada TNI, Polri, masyarakat, menggerak di Jaya Provinsi juga, Pak.
Kalau kita jam berapa? prediksi belum tahu, Pak, karena api sekarang lagi menyebar. Angin kencang juga. Lahan yang terbakar ada berapa hektar? Belum tahu juga, Pak. Memang lagi pemadam ini belum dikatakan untuk luas bahan terbakar. Luasnya lahan yang terbakar serta banyaknya sebaran titik api membuat petugas yang melakukan pemadaman kelelahan. Berdasarkan data BPBD Ogan Ilir, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Ogan Ilir hingga awal September mencapai lebih dari 265 hektar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengapung di Sungai Musi, Palembang. Untuk mengungkap kematian korban, jasad pria itu diotopsi di rumah sakit. Sesosok jasad pria ditemukan di Sungai Musi, Jalan Fakih Usman, seberang Ulus 1 Palembang pada Senin siang. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung mengevakuasi jasad korban ke tepi sungai. Di tubuh pria itu polisi tidak menemukan identitas diri. Jasad korban yang menggunakan baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan celana pendek berwarna coklat itu pertama kali ditemukan warga sedang duduk di tepi sungai. Awalnya saksi mengira tubuh korban yang mengapung di tengah sungai adalah tumpukan sampah. Namun setelah diketahui benda tersebut jasad manusia, saksi pun melaporkannya ke ketua RT setempat dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Kirain aku tuh sampah, nggak tahu itu buntang wong. Jadi kami jala aja wong tadi kan, jala lah aja ini, caknya manusia. Kami nengok apa ada kepala kan, apa ada bontot cak itu kan. Kalau sampah tak mungkin kan, nggak taunya iya dia minggir kan tadi, belum minggir kena gelombang tadi kan. Nah itulah tadi kami manggil ke wong, nggak berani kami kan takut lagi jadi saksi. Jadi kita mendatangi TKP terkait penemuan mayat seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya. Kita amankan TKP, kemudian mayat itu kita temukan masih dalam keadaan mengapung di sungai. Kita koordinasi dengan Inavis dari Polrestabes, kemudian dari Satairut Poltabes, kemudian Selanjutnya jasad korban yang diperkirakan berusia 25 hingga 30 tahun itu dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk diotopsi. Sedangkan kasus penemuan mayat ini masih diselidiki pihak kepolisian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Petugas Satuan Reskrim Polres Ogan Komering Ulu menggerebek rumah bandar narkoba di Desa Terusan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam mobil milik tersangka. Tersangka Yusuf tak berkutik saat polisi dan Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ulu menggerebek rumahnya di Desa Kecamatan Batu Raja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari penggeledahan di dalam kamar tersangka, polisi menemukan sebuah alat hisap sabu dan sisa sabu yang baru dipakainya. Tidak sampai di situ, polisi yang memeriksa mobil tersangka kembali menemukan barang bukti paket sabu sebesar 8,80 gram, timbangan digital, dan plastik klip. Tersangka Yusuf merupakan bandar narkoba yang masuk dalam daftar pencarian orang terkait dalam peredaran narkoba. Dalam menjalani bisnis haramnya, tersangka kerap menyasar pemuda setempat. Dihadirkan polisi pada Senin siang, tersangka mengaku tidak hanya sebagai bandar tetapi juga pengguna sabu-sabu. Sabu sebanyak 8,80 gram yang dimana kita temukan satu di tersangka dan satu di mobil tersangka. Untuk status tersangka adalah seorang bandar. Polisi menduga tersangka merupakan salah satu jaringan narkoba antar lintas kabupaten yang ada di Kota Batu Raja. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu.